dakwah agama dengan tetap tidak melupakan keindonesiaan, karena jangan sampai generasi penerus Indonesia ini lupa dengan keindonesiaan. Jadi mohon maaf nih, jadi nggak gabung. Ya, dan siap. Terima kasih, Bang. Ya, makasih Bang. Nanti bertemu lagi. Ya. Tuan dulu ya. Saya sendiri sama Tuan nanti ya. Setelah 16 Juli insya Allah saya ngabari. Assalamualaikum. Siap, Tuan. Sampai kapan ya? Ya, pertama kita dari BNPT hari ini berkesempatan bersilaturahim dengan Gus Miftah di pondoknya, Pondok Pesantren Ora Aji, yang tentunya beliau beberapa waktu lalu berkunjung ke Jakarta. Jadi hari ini kami dalam rangkaian kunjungan di Yogyakarta, kita bisa melanjutkan lagi, mematangkan kembali beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang kita rencanakan, paling tidak dalam konteks dakwah agama dengan tetap tidak melupakan keindonesiaan. Jadi keindonesiaan ini kan merupakan sebuah kondisi yang harus kita rawat bersama, di mana peran dari alim ulama salah satunya adalah dalam konteks, dalam perspektif keagamaan bisa memberikan sebuah pencerahan, memberikan tausiah kepada umat. Namun umat kita di samping peningkatan kualitas akhlak, tetapi juga kecintaannya kepada negara ini tidak dilupakan. Beliau kan ulama yang ciri khasnya itu mengedepankan juga kebangsaan. Jadi ciri khas kebangsaan inilah yang tentunya harus menjadi hal yang kita rawat dari masa ke masa. Karena hari ini kita melihat bahwa berbagai ideologi itu masuk, dan bahkan ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi negara Pancasila itu bisa seolah-olah masuk dengan leluasa ke kalangan generasi muda kita. Dan tentunya kondisi ini kondisi yang harus kita waspadai, kita sikapi bersama, karena jangan sampai generasi penerus Indonesia ini lupa dengan keindonesiaan, termasuk tentunya generasi muda dari umat Islam yang tentunya kita tahu bahwa leluhur kita adalah leluhur yang telah mewariskan, jadi tokoh-tokoh ulama kita telah mewariskan dasar negara yang bagus sekali dengan adanya kemajemukan, dengan adanya perbedaan, tapi bagaimana dakwah keagamaan yang tidak melupakan sifat-sifat dari keindonesiaan, yaitu wawasan kebangsaan. Dalam hal itu kami BNPT bersama dengan kerjasama dengan Gus Miftah dalam konteks bersama-sama kita memelihara wawasan kebangsaan yang berbasiskan dakwah agama. Inilah yang kita harapkan nanti diperbanyak. Jadi ulama-ulama yang tentunya cinta kepada negara Republik Indonesia ini sangat banyak dan mayoritas di Indonesia. Itulah BNPT merasa perlu, karena ancaman yang hadir hari ini yang berujung kepada aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi intoleran, dan bahkan mengarah kepada sebuah tindakan perbuatan terorisme. Ada di antaranya itu mengatakan bahwa seolah-olah mereka berjuang atas nama agama. Nah, ini tentu kita tidak ingin hal-hal ini menjadi semacam hal yang dipilih oleh anak-anak muda kita. Kami konsisten berupaya agar anak-anak muda Indonesia bisa melihat mana yang baik,
dan cocok untuk bangsa Indonesia dan mana yang tidak cocok. Kalau yang tidak cocok ya jangan kita terima dan silakan mereka melakukan di tempat lain di luar Indonesia. Tapi tentu kita sudah punya modal kuat bahwa leluhur kita, alim ulama yang membidani bersama dengan proklamator bangsa, tokoh-tokoh nasionalis, tentu merupakan yang telah mewariskan suatu sifat hubul waton minal iman. Cinta kepada negara itu adalah bagian daripada iman. Ini yang harus kita perkuat menjadi sebagai jati diri dari anak-anak muda kita. Kira-kira begitu. Berarti memang anak muda ini, terutama para santri ini memang diharapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dimana bisa menanggulangi paham radikalisme atau terorisme juga gitu Pak, namanya di Indonesia secara tidak langsung seperti itu Pak. Artinya otomatis hal-hal gitu akan tidak bisa masuk, tidak bisa menjadi sebuah kenyataan karena generasi muda kita, generasi yang mengedepankan akhlak di dalam aktivitas, kegiatan, tapi tidak lupa bahwa mereka juga orang-orang yang cinta kepada keberagaman Indonesia, kemajemukan Indonesia yang merupakan anugerah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakinkan kepada semua pihak bahwa kondisi ini adalah kondisi yang menjadi identitas Indonesia. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang mereka merasa ingin melakukan sesuatu dengan tawaran-tawaran ideologi yang tidak sesuai dengan keindonesiaan, ya tentu kita mohon tidak melakukan itu di sini. Lakukanlah di tempat-tempat lain yang lebih cocok, tidak di Indonesia. Pada masa pandemi ini ada nggak indikasi naiknya gerakan terorisme? Kita melihat tetap ada. Karena apa? Dari hasil penelusuran dari aparat penegak hukum, ya mereka ada yang kedapatan. Dan itu menjadi sebuah proses hukum yang dijalankan. Jadi kalau dibilang tidak ada, tapi ternyata ada yang dilakukan tindakan hukum yang tentunya artinya dalam kondisi pandemik mereka tidak berhenti. Mereka tetap melihat ini sebagai sebuah peluang, sebagai celah untuk menjalankan misi mereka. Oleh karena itu kewaspadaan dari seluruh masyarakat inilah yang kita tunggu, kesiapsiagaan, kewaspadaan kepada pihak-pihak yang memang memiliki niat untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang berdasarkan ideologi Pancasila. Tentang kontroversi RUU HIT ada di Pancasila juga. Itu banyak dikurang ke sana sini Pak. Ya tentu itu proses yang sudah ada yang mengurusnya. Dari CNN. Maksud Pak sekarang kan hal itu, ya. sekarang teroris sekarang kan polanya bergerak sendiri, lone wolf ya Pak ya. Iya. Upaya BNPT sekarang apa Pak yang terakhirnya karena pergerakannya sekarang yang meningkatkan itu terus Pak. Jadi ini sudah lepas dari propaganda yang dilakukan dari kelompok yang kita kenal secara umum itu ISIS, yang mereka lakukan itu di kawasan Timur Tengah ya. Di mana apabila mereka tidak bisa gabung sama-sama datang ke sana, ke Irak, ke Syria, kan sudah banyak nih yang ke sana nih, ada lebih dari 1.000 dari masyarakat kita. Mereka lakukanlah itu di sini. Jadi mereka ada kemiripan, merasa kemiripan satu ideologi dengan mereka yang mengajaknya untuk ke sana. Akan tetapi apabila tidak mampu, maka dapat melakukannya di tempat masing-masing, di negara masing-masing. Termasuk anak-anak kita yang berhasil mereka pengaruhi melalui komunikasi media sosial. Nah, oleh karena itu media sosial ini sekarang menjadi sesuatu hal yang perlu kita sama-sama jaga agar jangan sampai narasi-narasi konten-kontennya justru malah membahayakan, mencelakakan anak-anak Indonesia. Program mendeteksinya itu seperti apa Pak? Sekarang kan pergerakannya sangat
Kalau kaitan potong-potong masalah itu biasanya ada proses deteksi dini di dunia maya, sebutlah sebagai kegiatan aktivitas cyber patrol. Itu dilanjutkan dengan langkah-langkah penyelidikan yang konvensional. Dapat gambaran di dunia maya, kemudian dijadikan acuan untuk menelusuri secara konvensional, secara fisik, untuk melihat apakah benar yang mereka katakan itu, yang mereka diindikasikan ya sebagai sebuah perencanaan ke arah hal yang tidak baik, itu dilanjutkan dengan langkah-langkah penyelidikan lanjut. Persebarannya seperti apa itu Pak? Ya? Persebarannya seperti apa Pak sekarang di Indonesia? Ini cukup masif ya, Masif. karena kita tahu bahwa dunia maya ini kan dunia tanpa batas, jadi borderless. Jadi mereka juga belum tentu melakukan itu di Indonesia. Penyampaian itu, mereka tidak di Indonesia, tapi yang menjadi korban adalah anak-anak muda Indonesia yang ternyata mereka mendapatkan janji-janji, tawaran-tawaran yang keliru, yang tidak sebenarnya. Contohnya, kalau berangkat ke sana akan dibayar $2.000 satu bulan. Itu tidak sebenarnya. Mereka malah justru menderita di sana.